Halo para lilike, jumpa lagi dengan si sapi ya. Hari ini suara saya bindeng maning lik. Nggak tahu kenapa tadi malam tiba-tiba pas mau tidur bindeng dan biung tirah kemana sapi? Biung tirah dari kemarin itu perutnya sakit melilit-melilit, tapi nggak diare, cuman melilit-melilit saja. Terus tadi pagi, bukan tadi pagi lah ya, 2 jam yang lalu saya mijitin, ngerokin ya, sejam lebih saya itu. Terus sekarang Lidira lagi bobo, semoga nggak ngiler karena turunnya miring. Hari ini kamu mau bikin apa sapi? Saya hari ini mau ngoprek tepung mokaf. Bentar Lik, tepung mokaf saya sih di mana barusan ya? Alah, oh ini Gusti ora keton. Ini tepung mokafnya ya. Ini tepung mokafnya mau saya oprek menjadi panganan yang saya sendiri jujur belum pernah bikin. Pokoknya nanti saya harapkan dengan tepung mokaf ini akan jadi panganan mirip-mirip kayak lemet. Tapi beda dengan lemet biasa. Kenapa bedanya? Apa bedanya? Saya menambahkan ini. Masih kempertes. Ini saya cuci barusan, apa namanya ini, kelapa muda. Sudah saya serut. Kalau Lilike mau menggunakan kelapa yang kayak semerundeng kayak gitu boleh juga. Terus kemudian tadi pagi Lidira ngetok pisang ini pisang apa ya, rojo hijau apa ya Lik ya, yang kayaknya biasa buat orang-orang itu sajen biasanya menggunakan pisang ini kalau nggak salah ya. Dah, terus di kompor, bentar kameranya saya balik bentar. Tuh di kompor saya sudah ngukus ini apa namanya, ngukus air, ngerebus air di pengukus. Kemudian saya juga sudah mencairkan margarin sebanyak 1,5 sendok makan. Apakah pangananmu enak sapi? Nggak tahu ya, pokoknya dijajal saja. Di bagian ini saya tidak akan mematikan saya tidak akan mematikan kamera Lik. Jadi ini satu rangkaian ya, nanti kameranya baru saya matikan ketika apa namanya, ini bentar kameranya saya undurkan dulu lah ya. Ini kameranya. Nah, ini kameranya saya balik lagi. Jadi konsepnya tetap kayak siaran langsung, walaupun sekarang saya nggak pernah siaran langsung lagi ya. Kenapa kamu nggak pernah siaran langsung lagi sapi? Nggak ada duitnya, jujur saja. Itu misalnya yang nonton siaran langsung itu misalnya sampai 50.000, duit yang saya dapat ya, duit yang saya dapat itu mungkin jumlahnya akan lebih sedikit dibandingkan kalau saya bikin video biasa yang nonton cuma 2.000, 3.000, itu duitnya akan lebih banyak itu Lik. Terus kalau bikin siaran langsung itu biasanya kalau setelah mati video nih, setelah nggak siaran langsung itu videonya susah untuk naik lagi. Ini tepung mokaf ya, akan saya masukkan ke dalam baskom. Banyaknya ini kalau seplastik adalah 500 gram, tapi saya akan memasukkan separuh dulu lah. Ini anggap saja 250 gram ya. Tepung mokaf itu apa sapi? Tepung mokaf adalah tepung yang dibuat dari singkong, bukan tepung tapioka. Beda. Kalau tapioka itu cuman saripati dari singkong ya. Kalau mokaf itu seluruh bagian singkong dibikin tepung ya, mirip-mirip kayak gaplek. Cuman ini aromanya lebih nggak ada. Kalau gaplek kan ada aroma khas, kecut-kecutnya gimana ya. Terus selanjutnya di sini saya menyiapkan sambil maju mundur Lik, nggak apa-apa ya. Lilike kan wonge sabaran. Ini kameranya saya bolak-balik. Semoga suara dan gambar bisa matching. Nah, ini saya rajang. Ini bukan dirajang sih, dicincang baik lah. Ini kelapa yang betul-betul masih degan ya Lik ya, masih muda. Kenapa nggak menggunakan yang kelapa parut sapi? Nggak ada di rumah, adanya degan, jadinya saya menggunakan degan saja. Kalau Lilike mau menggunakan kelapa yang biasa juga boleh diparut ya, sesuai dengan selera. Ini resepnya ngarang indah Lik, jadi ini Lilike dilarang protes. Dah, ini kalau sudah dicincang mandan halus, ini bener-bener ya, videonya nggak saya potong-potong, gambarnya nggak saya
apa namanya diberhentikan sebentar di pos gitu, enggak. Ini langsung saya masukkan ke dalam sini, disatukan dengan tepung. Itu tepung mokafnya beli di mana sapi? Di tempatnya saya banyak itu ngaduk tepung mokaf ya. Kalau dulu saya pas sering siaran langsung saya sering menawarkan dagangan saya, tapi sekarang saya jarang menawarkan dagangan saya. Kadang-kadang keselik duaan yang jualan online jebule. Ini tepung mokaf kalau saya menjualnya setengah kilo harganya 12 ribuan kurang lebihnya. Kemudian ini saya akan mengiris-ngiris pisang. Pisangnya akan saya rajang-rajang mandan lembut ya, supaya ya pokoknya tampil beda apa jenengane lemetnya si sapi. Bentar. Nah, ini dirajang-rajang, bentuknya seterah. Yang penting dirajang. Itu kayaknya airnya sudah mau mendidih. Kayaknya, tapi nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah mendidih ya matikan dulu kompornya. Gampang tuli. Nah, ini pokoknya ini dirajang makin lembut makin bagus, tapi jangan sampai kayak dicincang gitu, Lik. Kenapa jangan sampai kayak dicincang? Karena nanti kayak kalau pisang kayak berlendir gitu apa gimana ya, pokoknya jangan sampai yang halus banget kayak gitu. Kalau kelapanya sih lebih halus dari itu sangat disarankan. Cuman kepala saya juga lagi weng ora kepenak. Dah. Ini selanjutnya kameranya saya jauhkan dulu lah dari sini. Nah, terus sekarang gambarnya lebih jauh ya. Kemudian saya masukkan pisangnya ke dalam campuran tepung dan kelapa tadi. Ini saya masukkan. Terus selanjutnya di sini saya akan menambahkan gula. Saya menggunakan gula gula semut, Lik. Ini gula semutnya belinya di mana sapi? Gula semutnya belinya di dagangan saya di Santo Sapi ya. Nanti Liliknya kalau mau beli juga boleh di Shopee, Lik. Nama tokonya Santo Sapi ya. Ini gulanya segini tuh harganya 8 ribuan kalau nggak salah ya, 8.000 apa 8.500. Beratnya 150 gram. Dah, saya pakai segitu saja dulu. Tuh, ya. Nah, ini nggak saya semuakan, masih ada sisa. Karena saya juga nggak terlalu suka manis. Terus selanjutnya, saya akan menambahkan ini. Nutrijel. Liliknya boleh menggunakan agar-agar jenis apapun, tapi jangan terlalu banyak, Lik. Kenapa jangan terlalu banyak pakainya? Karena ini bungkusan Nutrijel yang kecil, jadi saya masukkan semua ya. Kalau yang ukuran besar tetap saya masukkan separoh. Karena kalau dimasukkan semua nanti si panganannya jadi ini malah keras. Saya hanya ingin panganannya itu kenyil-kenyil. Terus di sebelah sini habis mendidih ini ya. Ini saya matikan dulu bentar, Lik. Nah, udah dimatikan. Terus kemudian ini saya masukkan margarin yang sudah dilelehkan sebanyak 1,5 sendok makan. Ini ilmunya semua kira-kira, Lik. Nggih, jadi Liliknya jangan protes. Sapi pangananmu kok modelannya nggak ada ukuran yang jelas? Nggak ada, Lik. Karena saya ilmunya juga mengarang indah. Siapa yang ngajarin mengarang indah sapi? Ya, Lik, dirah sapa maning. Bentar, saya ngambil garam ya. Ini kalau garam dimasukkan nggak usah didekat-dekatkan kameranya lah ya, orang cuman garam biasa. Ini jangan terlalu banyak karena margarin juga sudah ada asin-asinnya. Ini saya tambahkan air. Airnya seberapa banyak? Ilmu kira-kira. Yang penting nanti tepungnya mandan nyemek-nyemek gitu ya, bukan yang encer, bukan yang nyemek-nyemek. Oh iya, ini Nutrijelnya itu rasa jambu yang saya pakai. Emang harus rasa jambu sapi? Enggak. Kemarin pas di warung ditanya sama yang jualan, mau rasa apa? Rasa yang pernah ada kayak gue banyu li semaur. Jadi dijiotna rasa jambu.
Dah, ini diublek-ublek, diratakan. Pokoknya ini nyemek-nyemek ya Lik ya tepungnya ya. Kalau nanti jebule keenceren ya tinggal tambah tepung, kan masih ada itu. Sapi, kamu jualan apa lagi di Shopee? Banyak, gula aja ada 3 jenis, gula Jawa, gula aren, gula Jawa, gula aren, gula semut ya. Gula aren bahkan saya bagi 2, yang per kilo sama yang per bonjor. Yang bonjoran yang saya maksud ini per 1 bonjor itu isinya 10 butir gula, tapi beratnya kalau ditimbang rata-rata 1400, 1300, nggak ada yang 1300, 1400 lebih semua ya, tapi nggak sampai 1500, antara 1400 hampir nyaris ke 1500 gram, 1,5 kilo nyaris ya. Jadi kalau yang kiloan itu 35.000, yang per bonjor kalau gula aren itu 40.000. Jadi lebih untung yang per bonjor kayak gitu, Lik. Nah, bentar, ini saya ublek-ublek dulu, kayaknya airnya masih kurang, tapi nggak banyak lagi ya. Apakah itu akan enak sapi? Doakan saja enak, Lik. Doakan saja enak, karena ini resep yang penting jadi. Dan ini saya yakin di dunia nyata, dunia goib, dunia hayalan nggak bakalan nemu resep beginian ya. Itu kalau diganti dengan singkong parut boleh nggak sapi? Dicoba saja ya. Walaupun saya ceritane lagi jualan tepung mokaf, kalau Lilike mau mencoba ini dengan singkong segar yang diparut, boleh, monggo, silakan saja. Tapi mungkin kalau nanti hasilnya beda, ya saya juga nggak ngerti. Namanya ilmu percobaan, Lik. Dah, ini diublek-ublek. Kalau mau ditambahkan vanili, silahkan tambahkan vanili. Tapi saya nggak pakai karena si Nutrigelnya kan sudah ada aroma-aromane, ya. Ntar lah, ini saya mandan ke apa sih bahasa Jawanya, keblebeken ya. Kayak orang lagi mau tenggelam di sungai kayak gitu, ngomong mandan susah. Irung sih nggak rapet-rapet banget, cuman napasnya mandan ngos-ngosan. Mulai tadi malam batuk. Dan ini mau dicip nggak sih ya? Gulanya kayak ini mandan wedi kurang, tapi kan ada pisangnya. Pisangnya juga manis. Tambah sedikit lagi. Ini gula semutnya saya tambahkan lagi, Lik. Tapi nggak semua ya. Itu gulanya asli nggak sapi? Kalau gula produksi Cilacap asli, Lik. Ya, kami tidak menggunakan apa namanya itu obat-obatan, pewarna-pewarnaan ya, apalagi yang gula semut ini. Ini gula semut kalau ditambahkan bahan kimia preketek itu nanti nggak akan jadi. Jadi ini betul-betul apa namanya, kualitasnya bagus, bahkan ini diekspor ke Amerika dan Jepang. Digaransi itu sapi. Lah yang produksi gula itu keponakan Lik Dira ya, rumahnya di gunung situ. Dah, ini sudah rata, tapi kalau untuk manisnya saya nggak bisa ngicipi karena saya kan memang nggak terlalu suka yang manis-manis. Ntar saya dekatkan. Tuh hasilnya tuh ya, bleketrek begini, Lik. Terus selanjutnya ini akan saya kukus. Bentar, ini kameranya saya geser ngene. Yalah, goyang dombret. Goyang dombret. Ini berhubung saya cuman dewek kan, saya tidak bisa menunjukkan pada Lilike, tapi di cetakannya ini saya sudah meletakkan kertas baking ya, kertas untuk roti. Ini langsung saya masukkan. Kalau Lilike mau menambahkan warna-warna, boleh tambahkan saja, saya enggak lah. Begini saja, udah cukup. Nanti saya tunjukkan dari dekat ya. Sabar, Lik. Di dalam hatiku menangis bila ku mengenal dirimu, sayang. Kini jauh sudah
harapan hati yang selama ini ku rindu, tiada belai kasih darimu. Oh iya, semisalnya itu air beringnya, air putihnya itu diganti sama santan, boleh nggak Sapi? Boleh-boleh saja. Kenapa nggak boleh? Panganan si Sapi tak boleh-boleh saja, Lik. Apalagi ini resep mengarang indah, ya. Nggak ada cerita nggak boleh-boleh. Bentar saya tunjukkan pada Lili kek dari dekat. Nih, kameranya saya balik dulu. Mak Genjus tuh, ya. Ini akan saya kukus paling ora ya setengah jaman. Kurang lebih ilmu kira-kira maning Sapi. Iya, itu ilmu kira-kira. Dah, ini sekarang akan saya akan saya tutup. Ya udah, itu tinggal ditunggu matang saja ya. Suara Sapi kayak bebek. Dah. Kita tunggu saja, Lek. 30 menit kemudian ya. Cus, I love you sayang. Dan ini sudah 30 menit, Lek. Saya matikan kompor. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Tuh, hasilnya begitu. Ini kayak apa sih, kelapanya naik jadi kayak bruntus kayak gitu ya. Dah, ini kita biarkan dingin dulu. Setelah dingin baru kita potong-potong, kita lihat hasil akhirnya seperti apa ya. Cus. Dan ini setelah dingin kondisinya begini ya, masih merentul-merentul karena kelapa sama pisangnya. Sekarang saya tumplek. Karena kita menggunakan kertas baking jadinya mudah mengeluarkannya ya, Lik ya. Tuh kelihatan hasilnya kan. Sekarang jajal akan saya potong-potong. Ini saya olesi dengan margarin pisaunya ya, Lik ya. Jajal bagus enggak bagian dalamnya, saya juga penasaran ya, karena ini ilmu percobaan, Lik. Ya kalau bagus syukur, enak ya seneng banget saya. Ya kita lihat bagian dalamnya. Tuh begitu. Ini adalah namanya apa mau jenengane? Kelalen. Bentar saya ingat. Ini apa namanya tadi itu ya? Yang dari singkong itu, Lik, namanya lemet. Bener ya, lemet ya. Nah ini saya potong-potong. Terus ini bisa dibungkus dengan plastik. Begitu, Lik. Cus. Dan demi biung saya yang terkenyut-kenyut, sekarang saya lagi godok air ya untuk Lik Dirah mandi nanti. Tapi lihatlah orang yang saya godokan ya, yang tadi pagi saya pijeti, saya keroki, bahasan petangnya wis mari. Langsung lu ngamaning ini baru pulang dari sawah, Lik. Terus dia nyari daun itu lagi. Tuh, daun itu lagi apa sebenarnya? Daun sirih Cina. Nah, gue deleng rupane metame jabang bayi mbokku ayune ramu. Ki njajal nang Lik Dirah dicipi. Saka Boden. Apa Boden kayak lemet ya, Mbok ya, ngerti kok Boden lemet jenengane ya. Iya. Tapi ini di mod gini malah muter-muter nang di siung kayak sepur. Kayak sepur jadi jagong ngono kuwi. Biar kayak Sophia Lajuba lagi di bawah pohon. Wis dicipi bae sedela tok iki ora suwe-suwe. Tapi mungkin nggo Lik Dirah kurang legi karena pancen gulane setitik mau. Gitu, ora bisa mbukak. Iyalah. Lah tanganku angel, Lek. Walah, deleng Lik Dirah. Uti kumil ora bisa mbukak njajal. Nyong biangel dengan tangan siji. Lah wis garit pecorot metu. Nah, pecorot iki baik lah. Lah. Tapi mungkin kurang legi, tapi nek empuke lembut, cuman kurang legi nek nggo Lik Dirah. Nah, aku legi. Oh, legi ini cara Lik Dirah berarti irungku pancen ilatku sing kayak kurang bener apa ya? Mangan apa-apa kayak kurang legi hari ini. Petak delai gedang, Lik. Tak delai degan. Gue bahan dasarnya Boden. Aja mlaku dhisik nyong mundur-mundur nabrak panci. Jajal. Kayak ngapa rasanya, enak apa ora? Ya enak. Enak ya. Ya wis monggo sami nyobi para lilike. Ini bener lemet ya sing Boden diparut deli gula lemet ya. Aku kelalen jenengane pokoknya tuh.
ini cokotan Lik Dira. Monggo silahkan para lilik yang ngicipi itu lemet versi wong stres. Dan Lik Dira suka katanya manisnya nggo Lik Dira wis sedeng. Dicus dhisik Lik Dira jam muter-muter bae lah jan. Cus nggih pun. Weh, anune wedange banyune wis mandan panas yung. Terus adus. Aja lunga-lunga maning bae.